Duh, akhirnya bisa ngerasain cuan. Update dulu deh. 1 hour later. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo Mtraders, balik lagi di channel YouTube Mtrade bareng aku Rani. Siapa nih yang kayak ilustrasi barusan? Terlambat taking profit, terus sahamnya malah turun? Atau malah bingung kapan harus realisasiin keuntungan? Kalau jawabannya iya, berarti kamu lagi nemuin video yang tepat nih. Karena kita bakal belajar gimana cara taking profit dan kapan sih waktu yang tepat untuk taking profit. Sebagai seorang trader, ada dua hal penting loh yang perlu kita tahu. Yang pertama, waktu membeli saham, dan yang kedua, waktu untuk merealisasikan keuntungan. Nah, keuntungan trading ini bukan hanya keberuntungan semata loh teman-teman. Ada tanda-tanda yang bisa kita perhatikan supaya trading kita untungnya makin maksimal. Dan gak ada lagi nih yang namanya penyesalan karena ambil untung terlalu dini atau malah terlambat untuk take profit. Nah, di video kali ini kita akan dibantu oleh Coach Radit untuk mengenali tanda-tanda teknikal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan profit taking. Halo Mtraders, apa kabar kalian di sana? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Perkenalkan, aku Coach Radit yang akan membantu kalian di video kali ini. Teman-teman pernah nggak sih terjebak di dalam situasi ketika teman-teman sudah beli suatu saham, lalu saham itu untung, tapi teman-teman nggak tahu nih di mana harus profit taking dan di harga berapa harus profit taking. Profit taking merupakan momen ketika kita merealisasikan keuntungan dari saham yang sudah kita beli di harga bawah. Nah, tanda-tanda teknikal pertama yang perlu teman-teman perhatikan sebelum melakukan profit taking ialah ketika harga saham sudah menyentuh area resisten dan membentuk sebuah candle bearish reversal. Seperti pada contoh saham BBRI. Jika kita perhatikan teman-teman, untuk saham BBRI ini sedang mengalami fase uptrend yang cukup signifikan. Kita bisa menggunakan garis trendline untuk mengetahui apakah tren ini sedang naik ataupun turun. Ternyata BBRI sedang mengalami fase uptrend yang dimana di sini dibuktikan dengan membentuk yang namanya higher low, yang dimana low di sini lebih tinggi dibandingkan low yang di sini teman-teman. Jika teman-teman sudah memiliki saham BBRI ini, seharusnya teman-teman sudah floating profit. Nah teman-teman, ada yang perlu kita perhatikan pada saham BBRI ini. Ketika BBRI mengalami penguatan, selanjutnya dia diikuti oleh fase koreksi ataupun fase konsolidasi. Ini bukan lain dan bukan hal karena adanya peran resisten di saham BBRI. Nah, kita akan coba mencari tahu nih teman-teman, kenapa sih BBRI ini tertahan di area sini dan kenapa juga BBRI tertahan di area ini. Nah, ternyata teman-teman, jika kita bisa melihat bahwa kenapa BBRI bisa tertahan di area sini, itu ada yang namanya peran dari resisten. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa BBRI ternyata tertahan di resisten high 16 April 2021. Nah, jadi ketika kita bisa melihat BBRI mengalami penguatan yang cukup signifikan, lalu di sini terdapat yang namanya resisten, oke. Nah, diharapkan ketika itu terjadi yang namanya fase koreksi atau fase konsolidasi seperti ini, teman-teman. Nah, lalu kita lihat juga nih teman-teman, kenapa sih si BBRI ini tertahan juga di area sini? Ternyata teman-teman, BBRI juga tertahan pada resisten low 12 Maret 2021 di angka 4.540. Dan sekarang BBRI sedang mengalami fase konsolidasi, teman-teman. Kita dapat lihat bahwa BBRI ternyata juga membuat candle bearish reversal, yaitu tweezer top. Munculnya candle bearish reversal ini bisa menandakan harga yang sudah tidak bisa lanjut dan pergerakannya berpotensi mengalami penurunan sehingga trader harus siap melakukan profit taking. Tanda-tanda yang kedua yang teman-teman perlu perhatikan sebelum melakukan profit taking ialah target proyeksi dari chart pattern. Nah, seperti pada contoh di saham Adro ini teman-teman. Jika teman-teman lihat bahwa si Adro ini membentuk pola yang namanya falling wedge, ini mana ketika si falling wedge ini di breakout, diharapkan bisa melanjutkan kenaikannya.
Tapi teman-teman pasti penasaran kan, di mana sih target profit atau target dari harga dari pola chart pattern falling wedge ini, teman-teman? Nah, caranya mudah sekali, teman-teman. Kita tinggal tarik garis aja dari ukurannya yang paling bawah untuk si falling wedge ini. Lalu kita tinggal tarik ke atas dan kita duplicate, lalu kita taruh di sini. Nah, kita bisa lihat teman-teman bahwa si ADRO ini bisa mencapai angka 2500, teman-teman, untuk target dari falling wedge-nya. Tapi gimana ya, teman-teman, ketika dia sudah mencapai target dari chart pattern-nya, malahan dia makin naik dan makin tinggi lagi. Tenang M-Traders, kita dapat menyiasatinya dengan take profit sebagian. Misalkan kalian mempunyai saham ADRO sebesar 100 lot. Kalian bisa take profit dulu sebesar 50 lot untuk merealisasikan keuntungan kalian ketika mencapai resisten. Setelah kita melakukan take profit di resisten, kita tunggu dulu nih kalau misalkan ada konfirmasi yang bisa membuat harga ini naik kembali. Dan kalau misalkan ada konfirmasi, kita bisa melakukan take profit keseluruhannya. Dan kalau misalkan dia ternyata turun, kita bisa melakukan cut loss. Tanda selanjutnya yang teman-teman perlu perhatikan sebelum melakukan profit taking ialah ketika harga saham sudah patah dari garis uptrendnya ataupun MA20 daily-nya. Kita lihat di sini saham AALI. Patahnya harga saham dari garis uptrend menandakan berakhirnya tren naik. Dan momen ini bisa kamu manfaatkan untuk merealisasikan keuntungan sebelum akhirnya harga saham melanjutkan penurunannya atau kembali sideways. Tanda keempat yang perlu teman-teman perhatikan sebelum melakukan profit taking ialah ketika harga saham sudah mencapai level all-time high-nya. Kita lihat di sini contoh pada saham ADMR yang lagi berada di level harga tertingginya. Biasanya saham-saham yang udah naik signifikan dalam beberapa hari seperti ADMR ini udah naik 6 hari akan muncul ekor pada candle-nya. Nah, kemunculan candle ini mengindikasikan kalau kita sebagai trader perlu bersiap untuk profit taking supaya nggak ketinggalan momentum. Jadi seperti itu tanda-tanda teknikal yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan profit taking. Wah, lengkap banget ya penjelasan Coach Radit. Keempat tanda tadi bisa kamu jadikan pertimbangan ketika kamu mau taking profit. Dan aku masih ada tips lagi nih buat kalian yang masih galau. Pertama, harus punya strategi trading biar keuntungan bisa direalisasikan. Kedua, punya kesiapan mental untuk nggak menyesali keputusan yang udah diambil. Percaya deh, di market itu masih ada peluang lain untuk cuan. Ketiga, kamu bisa buat jurnal trading saham untuk dokumentasi semua transaksi jual dan beli saham yang sudah kamu lakukan. Nantinya, catatan ini bisa kamu gunakan untuk evaluasi dan mengoptimalkan strategi trading saham yang akan kamu lakukan di transaksi berikutnya. Mau dapat edukasi lengkap seputar analisa teknikal dan fundamental saham? Subscribe channel YouTube M-Trade, follow sosial media M-Trade, dan download aplikasinya di App Store atau Play Store. Gabung jadi user VIP karena banyak banget edukasi yang bisa kamu dapetin di sana dan bisa langsung diajarin oleh coach saham yang udah berpengalaman. Gimana? Udah jelas belum penjelasan tentang taking profit? Kalau kalian masih bingung, tulis di kolom komentar ya. Segitu aja videonya. See you on the next video. Bye-bye.